Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Welia doakan semoga kalian selalu sehat ya. Nah, kali ini kita sudah mulai belajar ya. Nah, dalam kesempatan pertama ini kita akan belajar tema 1, subtema 1 tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Shadaqallahul adzim. Oke, alhamdulillah kita sudah berdoa untuk mengawali pelajaran. Semoga Allah memberikan kefahaman kepada kita semua. Oke anak-anak, seperti yang Bu Elia katakan tadi, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, kenapa sih kita harus belajar perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Nah, tujuannya agar kalian bisa mengidentifikasi dan menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Selain itu, kalian juga diharapkan bisa mengamati pertumbuhan biji sampai menjadi tumbuhan dewasa. Nah, setelah kalian mengamati, diharapkan pula kalian bisa membuat laporan pengamatan. Nah, kita mulai belajarnya ya. Oke, sebentar ya. Nah, kita udah masuk dalam materi perkembangbiakan tumbuhan. Nah, awalnya kita harus mengetahui dulu ya, perkembangbiakan itu apa sih? Perkembangbiakan itu adalah proses bertambah banyak. Nah, jadi kenapa makhluk hidup itu kok harus bertambah banyak? Karena harus melestarikan jenisnya. Nah, makhluk hidup itu seperti kita ketahui ada 3 ya. Selain kita manusia, ada juga hewan dan tumbuhan. Nah, kita kembali ke perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ada 2. Secara generatif, yaitu melalui perkawinan. Dan yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif, tanpa melalui perkawinan. Jadi ada bantuan yang lainnya di situ ya. Nah, untuk yang generatif adalah melalui perkawinan. Sedangkan vegetatif, seperti yang Bu Elia katakan tadi, ada yang memerlukan bantuan ya, dan ada yang alami, secara alami. Nah, yang secara alami itu contohnya adalah umbi lapis, umbi batang, tunas adventif, rimpang, geragi. Nah, kalau yang buatan itu ada setek, cangkok, merunduk, menyambung, dan lain-lain. Oke. Nah, supaya kalian lebih jelas lagi,
Nah, kita simak bersama-sama ya. Ada video pembelajaran tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Kita simak sama-sama yuk. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Teman-teman Smart Point, ayo kita cari tahu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, bulu serbuk sari menuju ruang bakal biji. Di ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil pembuahan dinamakan zigot. Zigot berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah menjadi daging dan buah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah mangga, jambu, rambutan, kedelai, jagung, dan padi. Nah, itu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Sampai jumpa. Oke, tadi itu adalah video tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, dari situ Bu Elia harapkan kalian lebih paham ya. Nah, untuk keterangannya, kalian juga bisa baca di buku kalian, tema 1, halaman 1 sampai 5 ya. Tema 1, ya disiapkan dulu ya bukunya. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Nah, terjadinya perkembangbiakan generatif itu bagaimana sih? Nah, terjadinya perkembangbiakan generatif itu tentu saja harus kita pahami dulu bagian-bagian dari bunga. Karena di dalam bunga ini ada alat kelamin betina dan jantan ya. Jadi disinilah akan terjadi penyerbukan. Nah, penyerbukannya dari mana? Dari alat kelamin betina yaitu putik dan alat kelamin jantan yaitu serbuk sari. Nah, di situ akan terjadi proses penyerbukan. Penyerbukan itu apa? Penyerbukan itu adalah jatuhnya serbuk sari dari benang sari ini, ada serbuk sarinya. Nah, serbuk sarinya itu akan jatuh ke kepala putik. Nah, di situ akan terjadi penyerbukan, ya. Nah, penyerbukan tadi prosesnya nanti akan mengalami proses pembuahan. Nah, jika sudah terjadi pembuahan dan berhasil, maka akan terbentuk biji. Nah, kita lihat di sini, tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif antara lain adalah rambutan, mangga, dan jambu. Nah, diingat-ingat ya, perkembangbiakan secara generatif itu melalui proses pembuahan ya, pembuahan berarti ada penyerbukan di situ ya. Dan diingat-ingat juga alat kelamin betina dan jantannya ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari bunga. Nah, perlu kalian ketahui bunga itu ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Nah, untuk bunga yang sempurna, itu biasanya dalam satu bunga ini terdapat benang sari dan juga putik. Nah, kalau tidak sempurna, itu hanya salah satu saja ya. Nah, di sini ada mahkota, ada kepala sari, ini benang sarinya ya. Ada kepala sari, benang sari. Nah, kalau yang ini putik. Nah, kalau putik ini ada bagian-bagiannya juga, ada kepala putik, tangkai putik. Nah, di sini ada bakal biji, ada dasar bunga. Ini adalah kelopak bunganya ya. Dan ini adalah tangkai bunga.
Oke, selanjutnya. Nah, di sini adalah struktur organ reproduksi bunga. Seperti kita ketahui tadi, penyerbukan itu adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, ini putik ya. Ini putik. Putik ini ada bagian-bagiannya, ada kepala putik, ada tangkai putik, ada bakal biji. Nah, kalau yang ini bagian dari bunganya ya. Nah, ini benang sarinya. Oke. Di sini akan terjadi proses penyerbukan. Nah, jika sel kelamin betina dan jantan sudah bertemu, akan terjadi proses pembuahan. Nah, penyerbukan. Ini adalah proses penyerbukan, tadi sudah dijelaskan sama Bu Elia ya. Nah, di sini serbuk sarinya akan jatuh ke kepala putik. Nah, di sini akan mengalami proses pembuahan ya. Oke. Selanjutnya. Nah, penyerbukan itu ternyata ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyerbukan. Apa saja ya? Coba kita lihat ya. Nah, faktor yang mempengaruhinya ada dipengaruhi oleh angin, jadi dibawa oleh angin ya, proses penyerbukannya itu serbuk sarinya dibawa oleh angin ke putik, bisa bunga lain juga ya. Nah, kalau yang ini dibantu oleh hewan. Kalau yang ini dibantu oleh air, biasanya tumbuhan-tumbuhan yang ada di air ya. Nah, kalau yang ini dibantu oleh manusia. Coba kita lihat contoh-contohnya. Nah, ini contoh yang penyerbukan dibantu oleh hewan. Nah, di sini ada, kalau di sini terlihat lebah ya, lebah. Nah, lebah ini salah satu hewan yang membantu proses penyerbukan. Hewan-hewan ini kan biasanya menghisap nektar ya. Nah, saat dia menghisap nektar, serbuk sari yang ada di bunga itu terbawa, lalu dia hinggap ke bunga yang lain. Nah, di situ akan terjadilah penyerbukan karena bantuan hewan. Selanjutnya, contoh lainnya. Nah, kalau ini contoh penyerbukan yang dibantu oleh angin. Ya, ini di sini ada beberapa tahap dicontohkan tumbuhan jagung ya. Nah, proses yang pertama, angin bertiup dan jagung melepaskan serbuk sarinya. Nah, ini melepaskan serbuk sarinya terbawa oleh angin. Nah, lalu serbuk sari yang dilepaskan terbang oleh angin ya. Nah, terbang oleh angin tadi serbuk sarinya menempel pada putik bunga yang lain atau terbawa ke putik jagung yang lainnya. Jadi serbuk sari dari jagung yang ini terbawa angin, akhirnya jatuh ke putik jagung yang ini ya. Oke, next. Nah, jenis-jenis penyerbukan. Ada beberapa jenis penyerbukan ya anak-anak. Coba kita lihat dulu ya. Nah, ada 4. Ada 4 ya. Nah, yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Jadi terjadinya penyerbukan ini terjadi di satu bunga. Di dalam satu bunga ya. Jadi serbuk sarinya jatuh ke kepala putik ke kepala putik bunga yang sama. Bunga yang sama ya. Nah, yang kedua adalah penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga ini bagaimana Bu Elia? Nah, penyerbukan tetangga ini di pohon yang sama kan ada beberapa bunga, tapi di pohon yang sama ya, di tanaman yang sama. Nah, dari bunga yang satu ini, serbuk sarinya jatuh ke kepala putik di bunga yang lain, tapi di satu pohon, di satu tanaman. Itu namanya penyerbukan tetangga. Nah, yang ketiga adalah penyerbukan silang. Kalau penyerbukan silang ini tanamannya sama, jenisnya sama, tapi
beda tanaman ya. Jadi ini ada tanaman satu, tanaman dua, tapi sejenis. Nah, kalau yang tetangga tadi kan satu pohon, kalau ini dua pohon tapi sejenis. Nah, serbuk sari dari bunga pohon yang ini jatuh ke kepala putik bunga pohon yang satunya, tapi satu jenis, ya itu namanya penyerbukan silang. Nah, selanjutnya penyerbukan bastar. Nah, kalau penyerbukan bastar ini memang di pohon yang berbeda dan jenisnya juga berbeda. Tapi masih satu keluarga ya. Jadi masih satu keluarga ini ya. Nah, serbuk sari bunga yang ini jatuh ke putik bunga pohon yang lainnya. Tapi masih satu keluarga ya. Oke, selanjutnya. Itu tadi jenis-jenis penyerbukan ya, diingat-ingat. Oke, selanjutnya. Nah, akhirnya setelah mengalami penyerbukan, serbuk sari akan masuk ke dalam bakal biji. Tadi ada gambarnya ya, Nak. Nah, di dalamnya terdapat inti biji sel kelamin betina. Setelah serbuk sari masuk ke dalam bakal biji, sel spermatozoid akan meleburkan diri pada telur dan kemudian akan terjadi pembuahan. Oke, ini yang disebut perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ya, terjadi pembuahan. Oke, selanjutnya. Nah, ternyata perkembangbiakan secara generatif itu ada kelebihan maupun kekurangannya. Nah, kelebihannya apa saja ya? Kelebihannya itu yang pertama, tumbuhan yang dihasilkan akarnya kuat. Ya, jadi sistem akarnya kuat. Akarnya lebih kuat ya. Nah, selain itu biaya perkembangbiakannya lebih murah. Jadi lebih murah ya. Umur tumbuhannya juga tahan lama. Nah, yang terakhir dapat dihasilkan varietas tumbuhan yang unggul ya. Jadi kalau perkembangbiakan generatif itu menghasilkan varietas yang unggul. Nah, kalau kelemahannya apa ya? Coba kita lihat ya. Nah, kelemahannya sebagai berikut. Yang pertama, tumbuhan baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. Nah, kalau yang kedua, varietas baru yang muncul belum tentu lebih baik dari induknya. Nah, ternyata waktu berbuahnya juga lebih lama. Selain itu, kualitas tumbuhan baru dapat diketahui setelah tumbuhannya berbuah. Jadi kita baru tahu setelah tumbuhan itu berbuah. Nah, setelah kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, nah di sini supaya kalian lebih tahu, tadi kan perkembangbiakan itu proses bertambah banyak. Nah, di situ juga ada pertumbuhan juga ya. Nah, di sini kalian akan melakukan praktek sendiri, mengamati sendiri bagaimana sih biji itu bisa tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Nah, di sini kalian prakteknya bisa memilih, bisa biji kacang merah, bisa biji kacang hijau, atau biji jagung ya. Nah, kalian lihat di buku kalian halaman 6 ya, kalau tidak salah halaman 6. Nah, kalian siapkan dulu peralatannya, bahannya. Misalnya siapkan dulu gelas air mineral ya. Nah, siapkan kapasnya juga, diberi air, lalu bijinya diletakkan di situ. Nah, kalian tunggu setiap harinya, dilihat perubahannya apa, harus dicatat ya. Nah, nanti hasil catatannya itu bisa kalian tulis menjadi sebuah laporan pengamatan. Nah, seperti ini ya, kira-kira laporan pengamatannya. Nah, tapi ini contoh lain ya menanamnya. Nah, nanti kan kalian menanamnya dari biji-biji yang tadi sudah disebutkan ya. Ini hanya contoh saja ya. Nah,
laporan pengamatan itu harus memuat apa saja ya? Nah, yang pertama, sebentar ya nak. Nah, yang pertama harus ada judul pengamatannya, ada tujuan pengamatan, ada hari atau tanggal pengamatannya, alat dan bahan pengamatannya juga disebutkan ya. Lalu langkah-langkah kerjanya apa saja, kalian kan sudah mengamati, ditulis semuanya, misalnya hari pertama apa, keluar apa, begitu ya. Nah, hasil pengamatannya juga ditulis ya secara lengkap. Oke, selanjutnya. Oke. Nah, setelah kalian melakukan pengamatan sendiri tadi, jangan lupa membuat laporannya ya. Nah, itu adalah tugas kalian yang harus dikumpulkan ya. Nah, selain itu, kalian juga harus membaca buku paket tema 1, pembelajaran 1 di halaman 1 sampai 5. Nah, di situ juga ada latihan-latihannya ya, Nak. Nah, kalian kerjakan juga. Biar belajarnya tiap hari ya. Kalau kita belajar, semakin sering kita belajar, maka kita akan semakin paham. Oke. Nah, kita sudah menyelesaikan pembelajaran. Bu Elia sampaikan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah memperhatikan video pembelajaran ini. Jangan lupa harus belajar tiap hari ya. Oh iya, ada lagi yang perlu Bu Elia sampaikan. Nah, selain belajar, ada yang lebih penting loh ya. Apa itu? Kalian harus tetap beribadah dengan baik, terutama sholat 5 waktunya ya. Nah, setelah sholat 5 waktu kalian sudah bisa penuh, dan harus penuh ya nak, karena berdosa kalau tidak sholat fardu ya. Nah, setelah itu bisa ditambah dengan sholat-sholat sunnah dan ibadah sunnah lainnya. Oke, Bu Elia ucapkan terima kasih. Lain waktu kita sambung lagi ya. Tetap semangat, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.